Firman Tuhan diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Dengarlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat namanya, nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dennis yang sudah membacakan perikop yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, masalah hati yang akan kami sama-sama renungkan hari ini adalah satu masalah yang seringkali tidak kami sadari. Very subtle in our heart. Dan kami lakukan itu bahkan di dalam natur kami, Tuhan. Namun hari ini kami mau mempelajari Tuhan, kami mau melihat kembali akan perintah Tuhan terhadap favoritisme dan kasih karunia-Mu yang telah menutupi dosa favoritisme ini, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang menghidupi setiap perintah Tuhan itu tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam seri khotbah Yakobus pasal 2 ya. Dan di Yakobus pasal 2 seperti yang tadi kita sudah sama-sama mempelajari, Yakobus mengangkat satu isu saudara tentang favoritisme, atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih kita suka sebut sebagai partiality. Ya, kenapa saya pakai kata favoritisme? Karena ini bahasa Indonesia, partiality gak ada saudara. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia parsialitas, saya pikir tadi begitu, ternyata nggak ada. Jadi saya pakai kata favoritisme ini saudara. Dan ternyata saudara, kenapa Yakobus perlu mengangkat satu isu ini masih berkaitan dengan seluruh argumen Yakobus di dalam suratnya yang ditujukan kepada kedua belah suku Yahudi, orang-orang Yahudi yang sedang ada di dalam perantauan pada saat itu, di mana kondisi mereka ada dalam penderitaan. Yakobus ini mau menyampaikan bahwa penderitaan yang mereka alami tidak semata-mata terjadi karena mereka mendapatkan tekanan dari luar,
tetapi juga terjadi di antara mereka, saudara, yang ironisnya terjadi di dalam gereja yang mereka hidupi di dalam favoritisme. Apa yang akan kita sama-sama pelajari dalam favoritisme ini, saudara? Ada 3 hal dari poin khotbah yang hari ini akan kita pelajari. Pertama, kita akan melihat kaitan favoritisme dan juga hati manusia. Apa yang melatar belakangi itu, apa motivasi hati kita untuk jatuh ke dalam dosa ini. Yang kedua, kita akan berbicara tentang favoritisme dan hukum Tuhan. Bagaimana perintah Tuhan menyatakan bahwa favoritisme ini adalah hal yang salah, hal yang berdosa, perlu kita pertobatkan. Dan yang ketiga, kita akan melihat favoritisme dan belas kasihan. Karena hanya di dalam belas kasihan Tuhan sajalah kita betul-betul dapat terlepas dan dapat memandang satu sama lain seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita akan membahas 3 hal ini secara dekat, jadi jangan tutup Alkitab saudara. Kita akan melihat satu persatu perikop. Saya akan bantu dari slide sini saudara untuk melihat beberapa ayat-ayat untuk penekanan dari beberapa argumen-argumen yang akan saya sampaikan nanti dalam khotbah hari ini. Kita masuk ke poin yang pertama tentang favoritisme dan hukum Tuhan. Saudara, saya pertama-tama ingin clarify dulu apa maksud saya dengan favoritisme di sini, ya. Saudara, favoritisme ini bukan sebenarnya menjadi isu di dalam gereja saja, tetapi ini bisa dikatakan menjadi natur atau menjadi hal yang lumrah kita ketemukan dalam kehidupan kita. Kita pasti, saudara, di dalam kehidupan ini melihat orang, menilai seseorang berdasarkan apa yang kita lihat dari penampilannya, dari apa yang kita lihat di luarnya, saudara. Itulah kenapa, saudara, di beberapa mungkin pekerjaan, beberapa aspek kehidupan kita, ada keperluan bagi kita untuk memberikan penampilan yang oke. Saya dulu pernah bekerja, saudara, sebagai seorang sales, ya, dan saya dikasih tahu oleh senior-senior saya, nanti kalau kamu udah dapat komisi, beli baju yang bagus. Kalau komisinya udah lebih besar, ganti HP sama HP yang lebih keren. Kenapa, saudara? Soalnya kalau kita nanti ketemu calon klien, kalau pakaian kita bagus, dia lihat, oh HP kita mentereng gitu ya, yang ada logo apel-apelnya, begitu. Nanti mereka akan lebih percaya sama kita. Mereka lebih mau beli apa yang kita tawarkan, saudara. Dan itu sudah somehow menjadi sistem bagaimana kita melihat satu sama lain juga di dalam dunia ini. Kita menilai berdasarkan apa yang kita lihat. Ya, ada kata don't judge the book by its cover, karena pada dasarnya we judge each other by our covers, dari penampilan kita. Bagaimana hal ini masuk ke dalam gereja Tuhan, saudara. Nah, saudara, saya harus katakan di dalam gereja Tuhan pun juga sebetulnya kita secara tidak langsung membeda-bedakan. Kita punya perlakuan yang berbeda-beda kepada satu sama lain. Dan ini bukan semata-mata hal yang buruk. Saya, saudara, pasti akan membedakan perlakuan saya dengan wanita-wanita lain daripada perlakuan saya dengan istri saya, Doris. Kalau saya samain perlakuan saya ke semua wanita, setiap pulang gereja saya tidur di sofa, saudara. Nggak boleh masuk kamar. Saya pasti akan memperlakukan, misalkan, jemaat-jemaat yang lebih senior. Tante Lili misalnya. Kalau kita mau ngambil makanan, misalnya saya akan kasih ke Tante Lili terlebih dahulu, karena itu adalah gestur penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ya, saya juga kalau misalnya mau mencari staff di dalam gereja ini, mencari pelayan musik misalnya. Nggak semua orang bisa pelayanan musik langsung. Kalau dia nggak bisa main keyboard, nggak bisa nyanyi, tidak bisa pelayanan musik. Ada pembedaan yang kita lakukan di situ. Jadi pembedaan ini pasti ada. Nah, masalahnya, saudara, apa yang terjadi di sini tentang pembedaan itu berbicara tentang ini. Di ayat pertama dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini masalahnya bukan kepada sikap semata, saudara, tapi ini ada masalahnya dengan iman. Iman itu berbicara tentang hati, iman itu berbicara tentang teologinya kita, sistem kita memandang satu sama lain, cara kita berpikir, saudara. Jadi masalah yang Yakobus ingin ungkapkan di sini sebenarnya masalah internal, saudara. Masalah hati. Makanya tadi saya bilang ini adalah satu isu yang seringkali tidak kita sadari. Sangat-sangat under the radar, saudara, bisa dibilang. Nah, oleh karena itu saya memberikan satu definisi tentang apa yang dimaksud dengan favoritisme yang menjadi masalah di sini. Ini saya ambil dari kamus, saudara, ya, dari arti dari kamus yang dikatakan seperti ini.
favoritisme, bahasanya prosopolemsia. Prosopo dari kata dasar prosopon. Prosopon itu artinya muka. Itu dia kenapa di Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan ini sebagai memandang muka saudara. Dan dikatakan seperti ini, artinya sikap memihak atau pilih kasih yang tidak adil terhadap satu orang atau kelompok dibandingkan yang lain. Kecenderungan untuk memperlakukan sebagian orang lebih menguntungkan daripada yang lain, perhatikan katanya, frasa yang terakhir, tanpa dasar yang benar, saudara. Dan bagaimana ini terjadi pada zaman Yakobus? Kita lihat di ayat kedua dan ketiga, dikatakan di sini, saudara, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu ini konteksnya adalah di dalam sebuah pertemuan ibadah, seperti pertemuan ibadah kita hari Minggu sekarang ini, dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Bayangkan saudara, dalam ibadah kita, ya ada dua orang datang keluar lift, mengarah ke ruangan ibadah kita. Satu orang memakai pakaian branded, memakai berlian, gitu saudara ya, penampilannya perlente. Lalu ada satu orang lagi pakaiannya mungkin agak lusuh, saudara, penampilannya agak acak-acakan, gitu. Dan dikatakan di ayat 3, kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Dan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ada pembedaan sikap yang ditunjukkan, saudara. Bayangkan saudara, waktu masuk dua orang tadi ke dalam ruangan ini, orang yang berpakaian branded, perlente itu diberikan tempat duduk yang VIP. Mungkin ini tempat duduk yang bisa dikatakan view-nya paling bagus, saudara, ke depan gitu. Sedangkan yang penampilannya kurang, penampilannya lusuh itu mungkin disuruh duduk belakang atau mungkin nggak dibolehin masuk, saudara. Dan apa yang terjadi pada zaman itu, saudara, orang-orang miskin yang disuruh duduk di tumpuan kaki itu, bisa dikatakan tumpuan kaki itu adalah bahasa Inggrisnya footstool. Jadi kalau orang kaya pada saat itu, mereka tuh berdiri ada ininya, saudara, ada pijakannya gitu. Dan pijakan itu sebenarnya menandakan ini adalah posisi paling rendah, perabotan paling rendah yang ada di dalam suatu rumah, dan orang ditempatkan di sebelah perabotan itu. Artinya apa? Itu adalah tempat yang paling rendah yang bisa diduduki oleh seseorang, saudara. Dan Yakobus mau katakan di sini di ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat, saudara. Yakobus mau menegur di sini orang-orang yang memperlakukan dengan berbeda gitu, dengan katakan, kenapa, saudara? Ini bukan hanya masalah tempat duduk, tapi masalah bagaimana kamu memandang orang di dalam rumah Tuhan. Tuhan telah menerima semua orang sama berharganya, sama mulianya. Tuhan menyelamatkan kita dengan iman yang sama, kasih karunia yang sama berharga dan sama spesialnya, saudara. Kita semua sama-sama telah menjadi anak Tuhan, orang kaya dan orang miskin. Tetapi orang-orang ini dikatakan, saudara, bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Dengan kata lain, saudara, yang Yakobus ingin tegur apa di sini? Kamu itu sudah bertindak seolah-olah kamu itu Tuhan, menentukan derajat manusia, menentukan derajat orang di dalam, ironisnya, rumah Tuhan. Nah, saudara, bagaimana ini bisa terjadi sekarang? Mungkin perlakuan yang serupa tidak kita lihat di gereja-gereja saat ini. Nggak ada, saudara, section khusus orang-orang yang mungkin lebih secara ekonomi middle up, section secara khusus lebih buat orang-orang yang middle low secara ekonomi, nggak ada mungkin di gereja-gereja saat ini. Tetapi kita masih melakukan ini, saudara, dengan misalnya di dalam gereja, orang-orang yang memberikan persembahan lebih banyak diperlakukan lebih khusus. Saya pernah mendengar ada gereja-gereja di Jakarta ini yang masih memberikan ada section khusus, saudara, untuk orang-orang yang donatur, mempersembahkan besar ke gerejanya. Jadi misalnya kalau orang-orang lain harus ngantri, orang-orang ini nggak perlu, ushernya ada khusus, kasih tempat duduk khusus ke orang-orang ini. Orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih diangkat sebagai pemimpin, punya jabatan di dalam gereja, diaken, penatua, atau majelis, bukan karena mereka mampu secara teologi atau di dalam karakter berdasarkan 1 Timotius 3, bukan karena itu, saudara, tetapi karena profil usaha mereka, reputasi mereka di masyarakat. Mungkin di dalam gereja kita isunya bukan antara kaya dan miskin secara ekonomi, tetapi kita membedakan itu juga berdasarkan apakah orang ini lebih terpandang atau tidak, saudara. Ada mungkin orang yang lebih terpandang, lebih influential di masyarakat, saudara,
itu kita perlakukan lebih spesial. Mungkin orang-orang seperti ini, kalau kasih masukan lebih kita dengar daripada orang-orang lain, saudara. Sekali lagi saudara, kita pasti membedakan di dalam gereja. Sikap kita pasti berbeda-beda. Kita pun juga melakukan itu, saudara. Saya sendiri melakukan itu. Perbedaan mungkin karena usia, karena suku. Tetapi saudara, masalahnya di sini, kita lakukan itu secara tidak adil. Karena kita meninggikan satu orang, secara tidak langsung kita merendahkan pihak yang lain. Dan itu yang terjadi, saudara, saat kita melakukan hal-hal tersebut di dalam gereja. Banyak, saudara, this is very complex. Saya sulit juga untuk bagaimana waktu siapin khotbah ini cari example yang lebih dekat kepada gereja kita. Tapi itu yang bisa mungkin terjadi, saudara. Perlakuan-perlakuan seperti yang tadi saya sampaikan. Sekarang pertanyaannya, saudara, kenapa kita membedakan secara tidak adil, saudara? Apa yang menjadi dasar hati kita? Ada satu yang saya ingin kita lihat lagi di ayat 2 dan 3, saudara, yang saya tebalkan di sini. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah. Ada kata Yakobus selipkan di situ, cincin emas dan pakaian indah. Saudara, ini bukan hanya sekedar keterangan mereka itu orang kaya, tetapi konteksnya pada zaman itu, saudara, zaman Yakobus, orang yang memakai cincin emas itu hanya bisa dikatakan pejabat-pejabat Romawi. Dan kenapa ini penting, saudara? Pada masa itu, orang-orang Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi ini terkenal sebagai bangsa yang menjajah dengan tidak adil. Orang-orang Yahudi diperlakukan secara tidak adil. Ada di mana mereka itu gampang sekali, ada misalnya kekeliruan sedikit, kesalahan sedikit, langsung dihukum, diadili dengan tidak dengan semena-mena. Dan ini adalah orang-orang yang datang ke gereja, datang ke ibadah pada saat itu, saudara, dan dikasih tempat kedudukan gitu. Dikatakan di sini di ayat 6 dan 7, dikatakan, kamu telah menghinakan orang-orang sedikit, tapi bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Disinilah kenapa saya bisa katakan tadi orang-orang yang memakai cincin emas, pejabat-pejabat Romawi ini, saudara, ini adalah orang-orang yang sebetulnya sudah berbuat tidak adil, sudah menjahati orang-orang Yahudi. Tetapi lucunya, orang-orang ini malah memberikan tempat terbaik kepada mereka. Ibaratnya begini, saudara, katakan dulu waktu zaman sekolah, ada seorang anak yang cupu, anak yang mungkin tidak favorit di sekolah, itu lagi membuat pesta ulang tahun. Dia undang teman-temannya, dan ternyata datang di pesta ulang tahun itu ada teman-teman yang suka membuli dia. Sekelompok teman-teman yang suka membuli dia. Dan si anak cupu ini, teman-teman yang dekat sama dia itu disuruh pergi, dan teman-teman si bully ini dikasih tempat duduknya, dikasih makanan yang terbaik di situ, saudara. Karena kenapa, saudara, dia melakukan itu? Takut. Saudara, saya bisa katakan seperti ini. Dasar hati dari favoritisme, apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, memberikan tempat duduk yang ekstra, yang berlebih kepada pejabat-pejabat Romawi yang kaya-kaya ini. Dasarnya karena ketakutan. Mungkin mereka takut, saudara, tidak diterima atau tidak dihargai. Mereka sudah tertindas, dan supaya aku lebih gak tertindas lagi, pas mereka datang, ya udahlah, kita kasih tempat yang baik. Mungkin kita takut karena kita tidak memiliki apa yang mereka miliki. Kita mau, saudara, supaya apa? Kalau kita perlakukan orang-orang ini dengan spesial, nanti mereka bisa memberikan apa yang mereka miliki kepada kita. Bukankah gereja butuh uang? Dan kalau orang-orang ini bisa memberikan persembahan yang lebih, kita treat mereka secara spesial, kan gereja kita bisa dapat uang lebih lagi. Defisit ketutup, operasional bisa berjalan dengan baik. Atau kita takut dibully dan diintimidasi lebih lagi oleh mereka. Kita nggak tahu, saudara, orang-orang pejabat ini datang dengan motivasi apa, apakah mereka orang Kristen atau bukan, kita nggak tahu, Yakobus tidak menjelaskan itu, saudara. Tetapi karena perlakuan pejabat-pejabat ini adalah perlakuan bully kepada orang-orang ini, jadi kemungkinan ada rasa takut mereka juga datang akan membuli orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Dan oleh sebab itu, supaya menghindari bully ini terjadi dalam ibadah, dikasihlah tempat yang terbaik. Takut gak relevan.
takut kita gagal saudara, makanya kita melakukan favoritisme saudara. Oleh karena itu saudara, saat kita membeda-bedakan satu dengan yang lain secara tidak adil, meninggikan satu sama lain dan merendahkan orang-orang, terutama di dalam gereja Tuhan, dasarnya bukan karena kita hebat saudara, enggak. Tapi dasarnya karena kita takut. Dan motivasi ini saudara, tidak bisa kita justifikasi sebagai motivasi yang baik. Mungkin ada yang mungkin saudara pernah berpikir begitu, gak apa-apalah kita begitu. Toh ini kan buat pekerjaan Injil. Injil kan, pekerjaan Injil butuh uang, butuh pengaruh. Kalau kita bisa mendatangkan orang-orang yang punya uang, punya pengaruh, kita treat mereka dengan lebih spesial, mereka senang dengan gereja kita, bukankah itu akan lebih membawa pekerjaan Injil lebih lagi dari gereja kita? Kalau kita berpikir itu saudara, saya ingin katakan satu hal. Tuhan itu bukan pengemis. Tuhan gak butuh uang-uang tertentu saudara untuk pekerjaan Injilnya. Dia pasti akan menyediakan itu dengan caranya dia, tanpa kita harus berkompromi dengan masalah favoritisme, dengan masalah hati kita yang ketakutan ini saudara. Dan terlebih lagi, Yakobus ingin katakan, ini bukan hanya masalah ketakutan, bukan hanya masalah hati manusia, tapi Yakobus ingin menaikkan level dari favoritisme ini dengan berkata, bahwa ketika kita melakukan ini, kita juga sudah berdosa di hadapan Tuhan, karena kita telah melanggar hukum Tuhan. Kita masuk ke poin yang kedua, favoritisme dan hukum Tuhan. Perhatikan saudara di ayat 8 dan 9. Judulnya salah saudara, itu mesti ayat 8, 9. Ya. Yakobus masuk lebih dalam lagi, dengan Yakobus itu menjelaskan tentang apa kaitannya antara favoritisme dan juga hukum Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, jikalau kamu masih melakukan favoritisme, dikatakan kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Di sini Yakobus ingin menekankan, masalahnya di sini kita tidak mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Dan ini adalah perintah, ini adalah hukum yang dinyatakan di dalam firman Tuhan saudara. Dan lebih detailnya lagi di ayat 10 dan 11. Yakobus mau bilang begini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Yakobus mau lebih ekstrim menekankan di sini bahwa favoritisme tidak hanya kita melanggar salah satu dari hukum Taurat, tetapi kita sudah melanggar semua hukum Taurat atau melanggar hukum yang kita kenal sebagai 10 perintah Allah di sini. Yakobus mendekatkan, mengaitkan favoritisme dengan 10 perintah Allah ini. Tapi kan di sini kok Davin, 10 perintah Allah kan nggak ada bilang jangan favoritisme, jangan memandang muka, nggak ada ngomong di sini. Tapi di sini Yakobus mau bilang bahwa waktu kita favoritisme, kita sudah melanggar 10 hal ini saudara. Ya, ini adalah versi singkatnya, saya nggak langsung dari Keluaran pasal 20 yang ada 10 perintah Allah langsung saya quote di sini biar gak kepanjangan saudara. Tapi saya mau kasih lihat satu persatu bagaimana favoritisme telah melanggar setiap poin dari hukum ini saudara. Ingat tadi favoritisme apa yang terjadi saudara? Kita ada hati yang mengingini milik dari apa yang orang-orang kaya itu miliki. Mengingini harta mereka, mengingini reputasi mereka, mungkin kita mengingini pengaruh daripada mereka, kekuatan daripada mereka, dan oleh sebab itu, waktu kita melakukan favoritisme jelas kita sudah melanggar yang ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Dan saat kita melakukan favoritisme, kita merendahkan orang-orang yang sudah rendah, saudara. Ya, kita tidak meninggikan mereka, itu artinya kita juga sudah berbohong kepada mereka. Kita sudah berbohong dengan berkata bahwa kamu tidak seperti apa yang Tuhan katakan. Tidak setinggi seperti apa yang Tuhan katakan, dan di situ kita sudah melakukan apa? Mengucapkan saksi dusta. Ke-9 kita langgar. Dan saat kita merendahkan mereka yang miskin, mereka yang rendah, kita sudah mencuri kehormatan. Sudah mencuri
penghargaan yang Tuhan berikan kepada mereka dengan kita merendahkan mereka dan kita sudah melanggar hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-7 gimana? Jangan berzina. Kita kan nggak berzina. Oh, siapa bilang? Memang kita nggak berzina secara sikap. Tetapi saudara, ada hati yang sama yang terjadi saat kita melakukan favoritisme dengan kita berzina. Kenapa? Karena saat kita berzina, kita tuh lagi menurunkan derajat orang. Kita tidak melihat orang itu sebagai gambar dan rupa Allah, tapi kita melihat orang itu hanya sebagai pemuas keinginan kita sendiri. Dan apa yang terjadi dengan favoritisme? Kita memandang orang, memandang yang kaya untuk memuaskan keinginan kita. Sikapnya beda, tapi hatinya sama. Dan Yesus bilang apa? Kalau hukum Taurat ini bukan cuma masalah sikap, tapi masalah hati. Dan oleh sebab itu, yang ke-7 juga udah kita langgar. Yang ke-6, jangan membunuh. Kita kan nggak membunuh, kita nggak menghilangkan nyawa orang. Tapi Yesus bilang apa? Ketika kamu menyimpan dendam, marah kepada saudara-saudaramu di dalam hatimu, kamu sudah melanggar hukum ke-6. Jelas, kalau waktu kita favoritisme, kita sudah membenci saudara-saudara kita yang tidak levelnya tinggi, saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kan mereka bukan ayah ibu kita. Aman dong hukum ini dong. Hei, siapa bilang? Karena kalau kita lihat Alkitab, ayahmu dan ibumu ini tidak berbicara tentang orang tua kandung kita saja, tetapi memberikan hormat kepada orang-orang yang memang mereka lebih tinggi secara kita, yang patut kita hormati. Orang-orang yang lebih tua di dalam gereja kita, apakah itu orang-orang yang punya otoritas atas kehidupan kita patut hormati sebetulnya. Itulah kenapa waktu kita lihat firman Tuhan, waktu dikatakan untuk menghormati orang tua, langsung disambungkan dengan menghormati Tuan yang mempekerjakan kita. Dan saat kita tidak menghormati orang yang lebih tua karena status ekonomi mereka, sudah kita langgar yang nomor 5. Dan jelas saat kita sudah memperlakukan ini, saudara, kita sudah melanggar yang ke-4 juga. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat bukan hanya berbicara kita harus beribadah dengan baik, dengan liturgi yang oke, tapi juga sikap hati kita, saudara. Menguduskan itu adalah bagaimana kita juga mengasihi, memperlakukan satu sama lain selayaknya umat Tuhan. Dan kita tidak melakukan itu. Yang ke-4 udah kita langgar juga. Udah berapa itu? 7 dari 10 saudara udah kita langgar loh. Karena favoritisme. Yang nomor 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Memang kita nggak mengucapkan atau menghina nama Tuhan saat kita favoritisme, tapi saat kita merendahkan seorang yang sudah Tuhan angkat di dalam kasih karunia-Nya, kita rendahkan, bukankah itu kita juga sudah menghina Tuhan secara tidak langsung? Menghina Tuhan yang sudah memanggil, yang sudah memilih dia. Menghina apa yang menjadi milik Tuhan. Menghina apa yang menjadi milik seseorang, itu berarti kita sudah menghina ownernya, menghina Tuhannya sendiri. Ketiga udah gagal. Jangan membuat patung, jangan menyembah kepadanya. Bukankah hati kita yang kita memperlakukan orang-orang kaya dengan lebih tinggi, seolah kita takut kepadanya dan kita kayak menyembah kepada orang-orang tersebut? Kita sudah menggantikan posisi Tuhan dengan mereka, orang-orang kaya ini. Hukum kedua sudah dilanggar dan otomatis hukum pertama pun, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sudah dilanggar. Saudara, saya ingin katakan, favoritisme tidak hanya telah melanggar relasi kita dengan satu sama lain, tetapi telah merusak relasi kita dengan Tuhan. Masalah favoritisme bukan hanya masalah horizontal antara kita dengan orang sekitar kita, enggak. Masalah hati ini adalah masalah kita sama Tuhan. Kita merendahkan ciptaan Tuhan, kita telah menghina Tuhan. Saat kita meninggikan ciptaan Tuhan, kita telah menggantikan Tuhan dengan ciptaan-ciptaannya, dengan berhala-berhala yang lain. Maka itu saudara, favoritisme ini hati yang kompleks. Ada keberhalaan di situ. Ada ketakutan di situ. Ada ekspektasi yang tidak tersampaikan di situ. Dan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang dulu kita sudah pelajari di Yakobus 1 ayat 8. Orang yang mendua hati, orang yang favoritisme itu seperti orang yang mendua hati, punya dua tuan. Mau menyembah Tuhan dan mau menyembah yang lain. Dan dikatakan apa sih? Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus masih konsisten saudara dengan argumen ini dan dikatakan
Inilah contoh mendua hati favoritisme. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena kenapa? Sampai kapanpun saudara, ketakutan yang terjadi, motivasi hati kita yang terjadi karena favoritisme, dosa yang kita alami saudara, itu akan membuat kita selalu insecure, tidak aman di hadapan Tuhan. Tapi masalahnya saudara, bagaimana kita melepaskan diri kita dari dosa yang kita seringkali tidak sadari ini. Melakukan dan menghidupi hukum Taurat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita masuk ke poin yang terakhir, favoritisme dan belas kasihan. Saudara, ada satu hal yang menarik. Setelah Yakobus menekankan semua hal-hal tentang hukum Taurat di ayat 9, 10, 11 tadi, di ayat 12 Yakobus berkata seperti ini. Dia memberikan nasihat agar kita berkata dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ada satu hal yang menarik di sini saudara. Yakobus bilang, yes, supaya kita selamat, kita berubah dari hati kita yang favoritisme. Caranya apa? Ayo, turuti semua perintah-perintah Tuhan. Milikilah hati yang benar dalam kita menjalankan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu, menariknya di sini dikatakan, hukum yang memerdekakan orang. Seharusnya hukum Taurat itu kalau kita jalankan saudara, kita akan lebih memiliki hati yang lebih baik lagi. Hukum Taurat itu kalau kita jalankan itu akan mengubah hati kita yang ketakutan menjadi hati kita yang merdeka, saudara. Dikatakan seperti ini ya di ayat ini saudara. Dan ini sejalan juga dengan Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Taurat. Taurat Tuhan saudara. Akan tetapi saudara, masalahnya kenapa kita masih terjebak di dalam favoritisme dan bagaimanapun caranya kita untuk bersikap secara adil kepada orang-orang di dalam gereja kita terutama itu sulit sekali, kita masih suka jatuh tanpa kita sadari. Itu menunjukkan satu hal yang lebih dalam di dalam hati manusia. Kenapa kita masih mau mencari hal-hal itu? Karena saudara, sebetulnya apa yang terjadi dalam hati kita, kita tuh miskin secara spiritual. Ada satu hal yang menarik saudara, saat Yakobus memakai kata miskin di dalam perikop ini adalah kata petokos. Aku nggak masukin di sini kata petokos. Konteks dari kata ini saudara, itu bukan hanya dipakai untuk menandakan miskin secara jasmani atau miskin secara ekonomi, tapi juga kata ini seringkali merujuk kepada miskin secara spiritual. Secara tidak langsung Yakobus mau bilang kenapa? Hai kalian yang melakukan favoritisme, kalian yang meninggikan orang-orang yang kaya dan merendahkan orang-orang yang miskin. Kalian juga sebetulnya miskin dalam hati kalian. Kalian takut karena kalian miskin dalam hati kalian. Kita itu miskin secara spiritual. Dan dunia ini selalu ingin mendorong kita untuk menutupi kemiskinan spiritual kita ini, ketakutan hati kita ini dengan hal-hal material. Saat kita meninggikan orang yang lebih kaya atau lebih kuat dari kita dengan harapan kehadiran mereka, apa yang mereka miliki itu bisa menutupi kemiskinan hati kita. Tetapi saudara, masalah spiritual gak bisa diselesaikan dengan hal-hal material. Saudara mau tahu apa yang terjadi dengan jemaat Yakobus saudara yang dia tuliskan surat ini yang melakukan favoritisme? Apakah akhirnya pejabat-pejabat Romawi yang datang ke ibadah itu senang dengan mereka? Enggak saudara. 20 tahun setelah surat ini ditulis, terjadi perang besar antara bangsa Romawi dan bangsa Yahudi yang terjadi karena bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi itu memberontak kepada mereka. Memberontak kepada pemerintah Romawi karena mereka terus-menerus diperlakukan tidak adil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bait Allah hancur, tidak bersisa sampai hari ini. Dan orang-orang Yahudi, jemaat-jemaat yang Yakobus tuliskan dalam surat ini, akhirnya harus melarikan diri ke gunung-gunung, menjadi pengungsi. Karena kalau mereka ketahuan, mereka akan ditangkap dan dibunuh, saudara. See, bully is always bully. Usaha kita untuk mau menyenangkan hati mereka, sia-sia. People pleasing itu bukan bisnis dari gereja, saudara. Tapi kalau begitu bagaimana masalah hati kita yang miskin secara spiritual ini dapat diselesaikan? Ada ayat yang menarik di sini. Yakobus mengingatkan di ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin
oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan bahkan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada kabar baik bagi orang-orang miskin. Kita yang miskin secara spiritual, yang sering kali melakukan favoritisme, dikatakan apa? Tuhan justru memilih orang-orang yang seperti ini untuk menjadi ahli waris kerajaannya. Dan bagaimana ini terjadi, saudara? Ayat terakhir ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kita, saudara, orang-orang yang miskin menjadi kaya di hadapan Tuhan, bukan karena usaha kita mengusahakan hal-hal material untuk menutupi kemiskinan kita, tetapi karena belas kasihan. Dan belas kasihan ini dinyatakan melalui kematian Yesus, yang membawa kemuliaan bagi Allah melalui kebodohan, perhambaan, dan kekurangan. Justru melalui hal-hal itulah kita melihat Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Saudara, apa yang dapat membuat hati kita kaya di hadapan Tuhan kembali? Hati kita tidak perlu lagi menuntut kekayaan-kekayaan dengan favoritisme dari dunia ini, saudara. Jawabannya adalah di dalam Kristus. Pribadi yang paling kaya di dalam dunia, Tuhan yang memiliki alam semesta ini, rela menjadi manusia, hamba yang hina, hamba yang melayani, hamba yang hidupnya kekurangan di dalam dunia ini. Mati bagi semua dosa-dosa kita, mati supaya kita yang gagal menghidupi hukum Taurat, itu memiliki hati yang dituliskan hukum Taurat itu di dalam diri kita masing-masing. Hati yang bisa kita katakan, kita puas, kita cukup, karena ada Kristus yang telah menebus hidup kita. Yesus membiarkan dirinya tergantung dalam kehinaan, ketelanjangan, dan rasa malu. Inilah salib yang kita banggakan, saudara. Yesus merangkul kemiskinan supaya di dalam Dia dan melalui Dia kita menjadi kaya. Sehingga saudara, hari ini, kalau kita menyadari di dalam gereja Tuhan atau di dalam hidup kita, kita masih sering membeda-bedakan orang secara tidak adil, memperlakukan orang secara berbeda-beda. Kita masih punya kesulitan untuk bagaimana kita merangkul orang yang sangat berbeda daripada kita. Apalagi saya katakan ini dalam konteks GPC yang very diverse, sangat beragam background kita, saudara. Saya pertama kali menjadi gembala dari gereja ini, saya bingung, saudara, jujur aja, bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang yang sukunya berbeda dari saya, latar belakang berbeda dari saya, saudara. And it's a struggle for me, to be honest. Itu adalah satu pergumulan bagi saya, jujur aja, saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Injil terus mengkalibrasi hati kita. Injil mengkalibrasi hati saya, memberikan hikmat, bagaimana mengasihi, mengerti saudara-saudara yang berbeda daripada saya. Memperlakukan mereka sebagaimana Kristus memperlakukan. Memang belum sempurna, dan memang tidak akan sempurna sampai pada akhir, tapi di dalam janji Injil ini, saudara, Kristus yang menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di hadapannya. Kita punya pengharapan, kita punya kesatuan, dan kita punya hati untuk sama-sama bisa mengasihi, merangkul, terlepas dari perbedaan kita, tanpa kita perlu meninggikan seseorang terlalu berlebihan atau merendahkan seseorang sampai dia tersakiti, karena Kristus mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ini bukanlah satu firman yang mudah untuk kami terapkan dalam hati kami. Firman yang mudah apalagi untuk kami aplikasikan, terutama di dalam komunitas kami yang beragam. Karena hati kami masih cenderung, Tuhan, untuk mencari hal-hal dunia ini, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kami. Karena ketakutan, kemiskinan spiritual yang terus-menerus menggoroti hati kami. Kami berdoa agar Injil yang telah Kau beritakan ini terus Kau pancarkan ke dalam hati kami. Memenuhi setiap kekosongan hati kami, Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa kekosongan, kemiskinan spiritual kami bukan dicukupi oleh hal-hal materi, bukan dicukupi dengan kami memperlakukan orang secara tidak adil di sekitar kita, tetapi itu dicukupkan karena Kristus telah menanggung ketidakadilan itu bagi kami semua. Terima kasih, Tuhan, bahwa kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu,
yang mencintai Tuhan dan mencintai satu sama lain sebagaimana Kau perintahkan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.